Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kehadiran terlebih dahulu ya. Ahmad, Ari, Alma, Asri, Bintang, Cika, Citra, Dini, Dika, Rizka. Alhamdulillah pertemuan hari ini hadir semuanya ya. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu punya kata-kata motivasi buat kalian agar lebih semangat untuk belajar. Kata-katanya yaitu, pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Jadi, kita sebagai pelajar harus semangat dalam ke sekolah dan untuk belajar karena untuk mendapatkan ilmu dan untuk memperluas pengetahuan kita. Selanjutnya, sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan menjelaskan kompetensi inti dan kompetensi dasar terlebih dahulu. Kompetensi intinya yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan teknologi, rasa ingin tahu teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku yang dibaca atau diperdengarkan. Yang kedua yaitu menyimpulkan isi teks laporan observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Sudah tahukah materi hari ini tentang apa? Ya, tentang teks laporan hasil observasi. Ada yang sudah tahu teks laporan hasil observasi itu apa? Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Teks laporan observasi adalah teks yang memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah dilakukan investigasi atau penelitian secara sistematis. Jadi, teks laporan observasi biasanya berisi tentang fakta yang dibuktikan secara ilmiah. Tujuan dari teks hasil observasi ini yaitu untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Jadi, sudah ada yang paham tentang pengertian teks laporan observasi? Sudah. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri teks laporan observasi. Ciri-cirinya terdiri dari 5. Yang pertama yaitu teks bersifat objektif, yakni penulis tidak dibenarkan untuk memihak kepada orang atau pihak tertentu. Yang kedua, teks bersifat khusus atau spesifik, yakni penulis harus secara jelas pada suatu hal permasalahan dan tidak membahas hal lain di luar hal atau masalah yang dibahas. Yang ketiga, teks berdasarkan makna, yakni penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan berdasarkan data sebenarnya dalam kehidupan nyata dan bukan hasil karangan atau hayalan, imajinasi atau angan-angan dari penulis.
Selanjutnya yaitu teks disajikan secara lengkap, yakni penulis harus menyajikan atau memberikan semua hasil peninjauan pengamatan yang dibutuhkan untuk keperluan pembaca. Yang terakhir ada teks disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh pembaca, yakni penulisnya menyesuaikan teks laporan observasi yang dibuatnya. Setelah materi yang dijelaskan, ada yang sudah dimengerti. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kali ini, Ibu akan memberikan tugas tentang laporan teks observasi. Kalian membuat contoh laporan teks observasi yang telah kalian dapatkan dan dikumpulkannya minggu depan. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.